Nah, ini aku kasih contoh buat teman-teman semuanya, khusus spesial buat kalian semuanya. Contoh laporan aktualisasi punya aku. Nah, maaf ini udah buluk, kemarin sobek pas itu, pas jilid. Nah, kalau ini cover itu warnanya tergantung instansi kalian ya teman-teman. Kalau di tempatku kemarin sesuai kelompok itu ada yang warna merah, ada yang warna putih. Kalau kelompok aku kemarin, satu kelompok itu ada 10 orang, itu warnanya dibuat berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku, Ivan Margiati. Gimana kabar kalian teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini, di video kali ini aku ingin sharing buat kalian semuanya tentang laporan aktualisasi calon pegawai negeri sipil. Nah, di video aku sebelumnya aku sudah membahas tentang rancangan aktualisasi ya teman-teman. Di video kali ini aku ingin membahas untuk laporan aktualisasi. Jadi, setiap CPNS yang sudah menyelesaikan rancangan aktualisasi itu diwajibkan untuk melakukan habituasi. Habituasi itu biasanya berada di instansi tempat kalian bekerja ya teman-teman. Nah, di situ kalian mengerjakan rancangan yang sudah kalian rancang kemarin ketika rancangan aktualisasi itu diterapkan di instansi tempat kalian bekerja. Nah, untuk kegiatan aktualisasi itu modulnya tetap sama kayak kemarin. Modulnya tetap yang aktualisasi ini. Nah, di sini itu aku bacain buat kalian semua ya teman-teman untuk yang khusus laporan aktualisasi aja. Dan file ini bisa kalian download juga di description box yang di video rancangan aktualisasi teman-teman. Silahkan kalian tengok ke video sebelah. Dan sekarang aku ingin kasih informasi untuk aktualisasi itu bagaimana ya. Nah, setelah berada di tempat tugas atau tempat magang, peserta dituntut untuk segera melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dengan penuh disiplin sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan ya teman-teman. Apabila terjadi perubahan jadwal atau perubahan kegiatan pada saat melakukan aktualisasi, maka peserta diklat prajabatan wajib menyampaikan perubahan tersebut kepada mentor dan coach. Nah, jadi itu ada kemungkinan ya teman-teman ketika kalian membuat rancangan aktualisasi itu contoh ya ada 5 kegiatan. Dan ketika kalian sudah melaksanakan habituasi dan melaksanakan aktualisasi di tempat kalian bekerja, oh ternyata ada perubahan nih, misal ada kegiatan 1 nambahnya, atau 2, boleh. Tapi kalian harus konsultasi dulu nih kepada mentor kalian atau kepada coach. Kalau aku kemarin, kepada mentornya itu bisa langsung konsultasi, karena mentor itu berada di instansi kita. Sedangkan coach itu bisa via WhatsApp kalau aku kemarin. Nah, terus mentor berkewajiban mengontrol kesesuaian pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar atau aturan yang berlaku, dan coach berkewajiban mengontrol ketepatan pemaknaan nilai-nilai dasar pada setiap hasil kegiatan, kontribusi hasil kegiatan terhadap visi dan misi organisasi, dan kontribusi hasil kegiatan terhadap penguatan nilai-nilai organisasi. Nah, jadi nanti ketika kalian melaksanakan habituasi itu, melaksanakan kegiatan aktualisasi kalian, itu ada alat bantu teman-teman. Alat bantunya itu berupa tabel. Nah, tabelnya itu berisi seperti ini, nomor, terus kegiatan atau tahapan kegiatan, hasil kegiatan, nilai-nilai dasar, yaitu aneka ya teman-teman. Terus ada kontribusi terhadap visi misi organisasi. Jadi kegiatan kalian itu kontribusi terhadap visi misi organisasinya itu apa? Nah, terus juga ada penguatan nilai-nilai organisasi. Jadi kegiatan kalian itu untuk penguatan nilai-nilai organisasi kalian itu apa? Nah, di situ juga nanti dijelaskan teman-teman. Terus ada paraf mentor dan coach. Nah, kalau aku kemarin karena coachnya itu dari luar kota, jadi untuk parafnya itu bisa dirapel. Tapi kalau untuk mentor, diusahakan setiap hari setelah kalian melaksanakan aktualisasi, kalian meminta paraf bahwa kalian telah melaksanakan kegiatan 1, kegiatan 2, dan seterusnya. Nah, jadi kalian minta paraf mentor itu kalau aku kemarin di sore hari ketika kita mau pulang kerja kayak gitu teman-teman. Nah,
Terus untuk rincian pelaksanaan bimbingan yang dilakukan oleh peserta diklat prajabatan dengan mentor atau coach perlu dicatat nih dalam catatan bimbingan dengan menggunakan formulir sebagai berikut. Nah, formulirnya itu ada nama peserta, terus nama instansi kalian, tempat instansi kalian, terus ada tempat aktualisasi ya teman-teman. Untuk tempat aktualisasi itu adalah tempat tugas atau tempat magang. Nah, untuk kolom-kolomnya, yang pertama itu ada nomor, kedua tanggal atau waktu. Jadi tanggal atau waktu kalian mengerjakan kegiatan tersebut ya teman-teman. Terus catatan bimbingan, terus ada tindak lanjut, terus ada para mentor dan coach. Nah, kemudian dalam setiap pelaksanaan kegiatan aktualisasi, setiap peserta diklat prajabatan dituntut untuk mendokumentasikan kegiatan-kegiatan tersebut dalam bentuk output kegiatan, foto sewaktu melaksanakan kegiatan, video, dan dokumen lain yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan. Dukungan bukti-bukti pembelajaran aktualisasi akan memberikan penguatan peserta di hadapan penguji bahwa telah terjadi aktualisasi. Bukti tersebut harus dilampirkan. Nah, jadi setiap kalian melakukan kegiatan, kalian harus ada foto, dan kalau pas aku kemarin malah ada video teman-teman. Jadi tergantung instansi ya teman-teman. Kalau pas angkatan aku kemarin, teman aku beda instansi itu hanya mengumpulkan foto untuk laporannya, tapi di instansi aku itu harus ada foto dan video. Jadi ada dua. Nah, semua video nanti dari kegiatan 1 sampai kegiatan terakhir itu digabung semua teman-teman. Jadi video untuk kegiatan 1 sampai kegiatan terakhir itu digabung teman-teman dan menjadi satu file. Kemudian untuk melaporkan aktualisasi nih, pada saat peserta melakukan aktualisasi di tempat tugas atau di tempat magang, termasuk di dalamnya nih membuat laporan pelaksanaan aktualisasi di bawah bimbingan coach dengan memanfaatkan berbagai media komunikasi dan menggunakan format laporan yang sederhana. Sekurang-kurangnya itu memuat pendahuluan, capaian aktualisasi, dan penutup, disertai lampiran bukti-bukti belajar. Jadi semua foto-foto itu dilampirkan di laporan teman-teman. Kalau video itu biasanya pas pemaparan, jadi pas presentasi itu videonya yang ditampilkan. Tapi pas presentasi itu pun aku kemarin itu ada dua, kita membuat PPT dan membuat video teman-teman. Jadi kita mempresentasikan kegiatan kita, mempresentasikan aktualisasi kita, tapi juga ada videonya. Jadi ada dua ya, PPT dan video. Kemudian untuk khusus bagi peserta diklat prajabatan CPNS golongan 3, pada saat membuat laporan pelaksanaan aktualisasi pada bagian laporan capaian aktualisasi, di samping mendeskripsikan makna di balik penerapan nilai-nilai dasar, peserta juga harus mampu mendeskripsikan analisis dampak apabila kelima nilai dasar tersebut tidak diaplikasikan. Jadi kalau untuk yang golongan 3 itu ada analisis dampaknya teman-teman. Jadi kegiatan kalian itu dampaknya apa terhadap aneka. Nah, itu dijelaskan di kolom tersebut. Tapi untuk yang golongan 2 itu bedanya adalah tidak ada analisis dampak ketika kegiatan itu kalian lakukan. Nah, untuk deskripsi analisis dampak itu adalah uraian yang komprehensif, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai hasil berpikir dan atau perenungan peserta di hadapan pada satu permasalahan. Apabila kelima dasar tersebut tidak melandasi kegiatan atau seluruh kegiatan yang telah diaktualisasikan oleh peserta selama melaksanakan aktualisasi di tempat tugas atau tempat magang. Nah, kemudian setelah kalian selesai membuat laporan aktualisasi, nanti kalian akan mempresentasikan teman-teman. Dan pengalaman aku kemarin ketika presentasi aktualisasi itu sangat menyenangkan dan tapi menegangkan teman-teman. Kenapa? Karena kita berada di depan orang-orang hebat teman-teman. Menurut aku mereka orang-orang hebat. Yang pertama mentor aku, mentor pastikan atasan kalian. Yang kedua itu adalah penguji. Penguji itu berasal dari Widya Iswara kalau aku kemarin. Terus yang ketiga adalah coach kita. Nah, coach aku waktu itu juga adalah Widya Iswara. Nah, kita diminta untuk mempresentasikan laporan aktualisasi kita. Kemudian mereka juga melihat nih hasil video kita. Bukan hanya foto-foto ya teman-teman. Jadi ketika kita mempresentasikan, bentuk HUD-nya itu diberikan kepada 3 orang tersebut. Mereka membaca hasil laporan kita.
sambil melihat video kita. Dan setelah video selesai, kita diminta untuk mempresentasikan PPT kita atau PowerPoint kita, kayak gitu teman-teman. Tapi ada juga teman aku kemarin yang hanya memplay videonya aja, jadi tidak pakai PPT. Mereka nggak pakai PPT, tinggal penguji, mentor, dan coach itu melihat hasil video kalian dan melihat HUD-nya dari laporan aktualisasi kalian. Nah, ini aku kasih contoh buat teman-teman semuanya, khusus spesial buat kalian semuanya. Contoh laporan aktualisasi punyaku. Nah, maaf ini udah buluk, kemarin sobek pas itu, pas jilid. Nah, kalau ini cover itu warnanya tergantung instansi kalian ya teman-teman. Kalau di tempatku kemarin sesuai kelompok itu ada yang warna merah, ada yang warna putih. Kalau kelompok aku kemarin, satu kelompok itu ada 10 orang, itu warnanya dibuat berbeda. Kelompok aku adalah dapatnya yang putih. Nah, di sini aku kasih tahu buat teman-teman semuanya untuk laporan aktualisasiku lumayan tebal seperti rancangan aktualisasi yang kemarin, dan mungkin hampir mirip seperti tugas akhir ya teman-teman, atau karya ilmiah. Kalau skripsi sih kayak orang setipis ini kali ya, tapi nggak tahu juga. Nah, untuk isinya yang pertama itu adalah cover ya teman-teman, cover. Terus yang kedua adalah halaman persetujuan. Untuk halaman persetujuan itu berisi judul kalian, judul laporan aktualisasi kalian, terus telah disetujui untuk diseminarkan. Nah, tanda tangannya adalah coach dan mentor. Untuk kemudian halaman pengesahan nih, halaman pengesahan berisi judul, nama, NIP, unit kerja kalian, dan yang tanda tangan itu ada 4. Yang pertama teman-teman sendiri, yang kedua adalah coach, yang ketiga mentor, dan yang keempat adalah penguji. Untuk selanjutnya halamannya adalah prakata. Jadi kalian membuat persis pokoknya kayak karya ilmiah teman-teman. Di situ dikasih prakata, terus ada juga daftar isi. Nah, daftar isi ya teman-teman. Setelah daftar isi ada daftar tabel. Kalau kalian pasti ada tabel teman-teman. Jadi di situ nanti juga dibuat daftar tabelnya. Terus ada daftar gambar juga. Terus bab satunya pendahuluan. Pendahuluan itu berisi yang pertama latar belakang masalah, yang kedua identifikasi isu dan rumusan masalah, yang ketiga tujuan, yang keempat adalah manfaat. Terus yang bab 2 itu isinya adalah profil unit kerja dan tugas peserta Latsar. Yang pertama kalian harus membuat sejarah singkat organisasi, yang kedua tugas jabatan peserta Latsar, 3 role model. Role model itu adalah orang yang kalian anggap sebagai panutan atau orang yang kalian idolakan kayak gitu teman-teman. Tapi kalau pas aku kemarin harus di bidang sesuai jabatan kalian ya teman-teman. Misal kalian jabatannya di keuangan, ya role model di bidang keuangan itu siapa. Kalau kalian di perpustakaan, ya role model di bidang perpustakaan itu siapa, kayak gitu. Nah, terus yang bab 3 itu adalah laporan kegiatan aktualisasi. Nah, kalau laporan ini berisi yang pertama daftar laporan kegiatan aktualisasi dan keterkaitan dengan nilai aneka dan peran kedudukan ASN. 2. Jadwal laporan aktualisasi. Yang ketiga, antisipasi dan strategi menghadapi kendala. Terus untuk bab 4, hasil kegiatan aktualisasi dan habituasi. Yang 1, pelaksanaan kegiatan aktualisasi dan habituasi nilai-nilai dasar aneka. Terus yang kedua, matriks rekapitulasi aktualisasi dan habituasi nilai-nilai aneka. Terus bab 5, bab penutup ya teman-teman, yang berisi 1 simpulan, 2 rekomendasi, dan keempat adalah rencana aksi. Nah, untuk babnya berarti ada 5 ya teman-teman. Setelah bab penutup ada daftar pustaka, ada daftar riwayat hidup teman-teman semuanya, kemudian ada lampiran. Nah, lampiran itu yang isinya adalah foto-foto kegiatan kalian. Nah, itu untuk laporan aktualisasiku ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya. Terima kasih sudah melihat video aku sampai selesai. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, bunyikan tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan ketika aku upload video. Dan semoga kalian yang belum mengikuti Latsar segera dapat jadwal ya teman-teman, supaya semakin cepat nih kalian bisa diangkat menjadi seorang PNS. Terima kasih sudah melihat video aku sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.